Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan banget. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Selamat masuk di hari yang baru. Hari Jumat hari ini ya. Semua kita bersama-sama terberkati, sehat dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus andalan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Hore! Engkau Tuhan yang setia, setia banget. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuh, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus
penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi Tuhan menyembah Engkau satu-satunya Tuhan hidupku. Terberkati. Silakan di tap-tap layarnya, silakan di-share, silakan dibagikan. Ayo kita ajak teman-teman yang lain menikmati kuasa Tuhan lewat pujian, ada anugerah, ada kasih, ada kebaikan Tuhan, ada cinta kita bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Yuk kita tap-tap layar dan share. Yesus Tuhan, Dia setia loh. Waktumu selalu yang terbaik bagi kami. Yesus Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sanggup Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Percaya deh, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan Yesus yang setia, waktunya selalu yang terbaik. Bless you, makasih. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati,
Yesus penyembuhku. Yes, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku. Yesus penyembuh. Setiap orang yang sakit saya doakan in Jesus name disembuhkan. Oh, terima kesembuhan. Tuhan Yesus adalah pembela yang ajaib. Tuhan yang bela hidup kita hari ini dimanapun posisi engkau berada, percayalah ada tangan Tuhan yang bela setiap kita. Puji Tuhan, terberkati. Silakan di tap-tap layar, silakan dibagikan, silakan di-share. Pujian ini sangat memberkati setiap Bapak Ibu terkasih. Amin. Segala hormat pujian bagi Tuhan Yesus saja. Di dalam segala hal janji Tuhan itu tidak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Aku percaya Tuhan, dan aku merasakan bagaimana Engkau membela aku Tuhan saat aku ada di titik terendah dalam hidupku Tuhan. Janji-Mu ya, Engkau tidak meninggalkanku Tuhan. Dan hari aku bersaksi, Tuhan yang bela,
Tuhan yang angkat setiap orang yang percaya padanya, yang bertekun dalam doa, tidak dikecewakan. Amin, amin, amin. Terberkati banget deh. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di tiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa. In Jesus name. Oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun percayalah ada Tuhan Yesus yang bela kita. Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi waktu nyanyikan pujian ini, Pastor Randy menangis. Kenapa menangis? Karena betul-betul merasakan Tuhan yang bela. Tidak sengaja, tapi saya percaya rencana Tuhan. Kemarin siang kami ketemu dan berbincang-bincang dengan kenalan lama. Dan dalam bincang-bincang itu ada sebuah kesaksian, dan kesaksiannya menceritakan bagaimana ada orang-orang yang bertemu dengannya yang kenal saya lama. Lalu akhirnya sekelompok orang-orang yang kenal saya lama dan juga pernah bersama-sama di dalam pelayanan, mereka menceritakan sebuah kisah yang saya baru dengar. Sejak bertahun-tahun saya baru dengar kisah ini. Kisahnya adalah mereka mengakui bahwa mengapa banyak orang yang meninggalkan saya di dalam pelayanan masa-masa merintis. Dari beberapa cerita itu ada satu mereka akuin. Apa itu? Bagaimana kita mau ikut dalam pelayanannya Pastor Andi Simon kalau dia saja untuk membayar SPP anaknya tidak bisa. Iya, saya akui dan saya sudah pernah saksikan bagaimana merintis sebuah pelayanan sampai SPP anak saya pun tertunggak bertahun-tahun. Nyaris masa-masa itu untuk ambil rapot saja tidak bisa karena harus SPP lunas. Setelah lunas baru diboleh ambil rapot. Anak saya hanya bisa mengintip di TU berapa nilainya, tapi rapot nggak bisa diambil karena belum lunas SPP-nya. Masa-masa itu orang-orang meninggalkan saya.
Mereka buat satu pengakuan yang saya pernah dengar kemarin, bagaimana kita mau ikut melayani kalau SPP-nya saja anaknya tidak bisa dia bayar. Itu masa-masa begitu sukar, masa-masa dibutuhkan ketekunan, masa-masa dibutuhkan loyalty, masa-masa dibutuhkan kesetiaan. Namun hari ini kami akuin bahwa Pastor Andy, hamba Tuhan, sudah mendapat jalannya. Tuhan memberkati apa yang dia imani selama ini benar-benar terjadi. Mereka sesal sedikit, kenapa kami tidak bersabar? Coba kami bersabar, percaya, bertekun setia, kami hari ini sama-sama ikut menuai jiwa-jiwa yang banyak ini, yang tiap hari dituai bagi kerajaan sorga. Tidak kurang ratusan ribu tiap hari menuai jiwa-jiwa. Puji Tuhan, benar-benar pujian tadi itu membuat saya menangis karena meskipun ada cercaan, ada dianggap enteng, engkau direndahkan, tapi kalau Tuhan yang bela kita, Tuhan sanggup mengangkat kita naik kembali. Sekalipun banyak kata-kata orang melemahkan, orang mau engkau jatuh, engkau direndahkan, tapi Tuhan sanggup untuk mengangkat kita kembali. Saya rindu pujian ini bukan cuma memberkati saya, tapi memberkati semua kita yang ada di titik terendah hari ini. Pujian ini jadi berkat buat saya, dan hari ini dengarkan saya bawa saudara-saudara sekalian jadi berkat buat hidupmu sekalian. Amin. Di dalam segala hal, dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu terkasih. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat engkau percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, tapi Tuhan Yesus bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus ada dan Dia sanggup membelamu. Kita sekarang perlu bertekun setia saja sama Tuhan dan janjinya. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah kau firmankan terjadi saat aku percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik kembali. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelaanmu Tuhan. Ku ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku mau setia Tuhan mengikut Engkau sampai memutih rambutku. Oh Tuhan, terima kasih.
Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita dalam nama Yesus. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan Yesus yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Ku percaya Tuhan Yesus bela. Amin. Ku percaya Tuhan Yesus sudah bela. Pasti membelamu. Firman-Nya tidak berhenti. Firman-Nya mengalir seperti air. Amin. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Pasti deh Bapak Ibu sekalian terberkati. Sabda firman Tuhan hari ini mau mengingatkan saudara, memberi nasihat untuk kita berdoa. Karena doa itu adalah pilar, doa itu adalah sumber kekuatan kita sepanjang hari. Doa itu seperti pelita untuk kita melangkah. Doa juga itu menjadi benteng dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau sampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara terima ini, dan saya berdoa rema supaya setiap Bapak Ibu terkasih itu menjadi pribadi yang hidup di dalam doa. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bahkan kalau sampai hari ini saya bisa tetap setia melayani, bisa tetap kuat ya, konsisten, itu karena doa tiap hari, baca firman tiap hari, memuji Tuhan tiap hari, tripod ya. Saya bisa ada sampai hari ini, bahkan pelayanan yang sederhana ini bisa menjangkau saudara sejauh ini, sebanyak ini, bukan kuat, bukan gagahku, tetapi ini semua karena kekuatan doa. Baik, sekarang Pastor baca ya kitab suci dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, bersukacitalah senantiasa. Apa? Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17.
tetaplah berdoa. Apa? Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamu ya, kita sekalian, pembaca firman Tuhan, pendengar Bible, orang percaya ada Tuhan Yesus, ya kamu semuanya. Tetaplah berdoa. Ini kuncinya. Namun kita mulai tadi dengan ayat yang ke-16 dikatakan bersukacita senantiasa. Saya mau tanya nih, siapa yang sepanjang hari hidupnya mau bersukacita? Saya. Bersukacita itu gembira, senang, sehat, bahagia, happy. Siapa mau sepanjang hari memiliki itu? Saya. Kalau saudara mau, firman Tuhan apa? Katakan, tetaplah berdoa. Jadi kalau saudara mau setiap hari bersukacita sekalipun keadaan yang kita alami kadang-kadang tidak terlalu baik, tetap bersukacita. Kok bisa? Karena kita doa. Doa itu ada kekuatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, izinkan saya beri satu contoh ilustrasi, satu kisah anak bernama Paul. Anak ini setiap hari dia bergembira, bersukacita. Karena setiap hari sebelum dia ke sekolah, aktivitas, dia selalu mulai dengan doa. Maka sepanjang hari itu dia senang sekali, dia sukacita, belajar dengan baik, dan seterusnya. Sekalipun karena di sekolah dia mengalami perlakuan yang tidak terlalu nyaman buat dia tetap bersukacita. Kenapa? Dia tiap sebelum akan ke sekolah, dia selalu berdoa. Karena dia selalu berdoa, tidak lupa berdoa, sepanjang hari dia bersukacita. Meskipun ada kadang-kadang hal yang membuat dia tertekan, tugas di sekolah, atau teman-teman yang menjutekin dia bersukacita. Kenapa? Karena dia tiap pagi sebelum ke sekolah selalu berdoa. Hingga suatu hari, suatu pagi, karena dia bangun dan dia tergesa-gesa ke sekolah, takut terlambat dan sebagainya, Paul yang terkasih ini anak lupa berdoa. Dia lupa berdoa karena tergesa-gesa. Alhasil apa yang terjadi? Sepanjang hari tantangannya sama. Situasi pendewasaannya sama. Proses di sekolahnya hadapi orang yang sama. Tapi dia kok tidak bersukacita hari itu. Dia sedih, dia menjadi orang yang sensitif, menjadi orang yang gampang rapuh gitu. Ketika dijutekin, dia rasa kok kayaknya mau marah, mau kesal gitu. Dia kehilangan sukacita. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah dan mamanya melihat, orang tuanya melihat, kok anak Paul ini hari ini beda wajahnya, tidak seperti biasanya. Maka ditanyalah, kenapa? Maka Paul berkata, iya, hari ini keadaan saya rasanya tidak nyaman, tidak baik, tidak tenang, tidak enjoy, tidak seperti hari sebelumnya. Dia bingung juga kenapa bisa begitu. Akhirnya ibunya bertanya, "Nak Paul," mama tanya, "Ya,
apakah tadi sebelum ke sekolah Paul ada berdoa atau tidak? Maka dia mulai review. Iya, tadi pagi sebelum ke sekolah saya lupa berdoa. Karena tergesa-gesa, takut terlambat, karena mungkin bangunnya agak telat, atau ada PR yang dia selesaikan. Nah, karena Paul tidak berdoa, maka sepanjang hari kamu gak bersuka cita. Ayo berdoa supaya mendapatkan penguatan dan bisa menang dari situasi nggak nyaman dalam hidupmu. Dia mulai masuk berdoa, selepas berdoa dia langsung kembali ceria. Dan hari esoknya dia nggak lupa berdoa, dan sepanjang hari dia selalu bersuka cita. Dan Paul tumbuh menjadi anak yang dewasa, yang melayani Tuhan, karena dia hidup di dalam doa. Siapa yang mau bersuka cita senantiasa? Saya. Jangan lupa berdoa. Saya pun demikian sebagai hamba Tuhan yang melayani. Kalau sepanjang hari ini saya tidak berdoa, maka saya juga bisa mengalami situasi rapuh, sensitif, tersinggung, kering, kosong, dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu sekalian, ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, hamba Tuhan, ceceku, kokoku, om tante, kakak adik terkasih, oma opa. Ayo sepanjang hari ini jangan sampai kita masuk di hari yang baru tanpa berdoa. Karena doa itu membuat kita bersuka cita senantiasa. Ya, kalau sampai nggak bersuka cita, coba cek kembali. Jangan-jangan engkau tidak berdoa di hari sebelumnya, atau tadi pagi, atau mungkin selama ini engkau rasa kering, engkau rasa hidupmu berat banget, engkau rasa semua keadaan tidak baik, bahkan semakin memburuk. Cek kapan terakhir engkau ada doa pribadimu sama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, semua orang yang berdoa, dia tentu akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Bapa kehendaki dalam Tuhan Yesus ya. Ayo ketik rame-rame. Jangan lupa berdoa. Ketik rame-rame. Penuhi kolom komentar dengan ribuan tulisan. Jangan lupa berdoa sebagai penasehat, sebagai pengingat, sebagai juga motivasi kepada setiap orang. Jangan lupa berdoa. Doa kelihatannya enteng, tapi kalau engkau lupa melakukannya, maka bebanmu yang ada sepanjang hari menjadi sukar engkau hadapin. Tapi kalau doa yang kelihatan enteng ini engkau lakukan dengan tekun setiap hari jadi gaya hidupmu, maka beban berat yang engkau hadapi sepanjang hari menjadi enteng. Ketik rame-rame, jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa. Yuk kita lihat beberapa bagian dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita berjaga-jaga di dalam doa. Saya ajak saudara melihat Injil Matius 26 ya, ayat 41. Di sini Tuhan Yesus berkata untuk berjaga-jaga dalam doa. Jadi doa ini penting. Doa ini bukan hanya rutinitas biasa, tetapi doa ini jadi kebutuhan. Ya, Matius 26 ayat yang ke-41. Ada tertulis firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi
daging lemah. Jadi yang nurut itu roh. Daging ini lemah. Potensi jatuhnya besar. Maka saudara-saudara harus memberikan makan roh. Supaya roh ini bisa mengontrol daging yang lemah itu. Gimana caranya? Kasih makan roh. Doa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga di situ, baca firman Tuhan. Jangan tiap hari hanya nonton TV, tiap hari hanya baca koran. Jangan hanya isinya hanya kumpul-kumpul saja, ngobrol ngalor ngidul tidak jelas, lama-lama gosip, bikin dosa. Berjaga-jaga itu firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Biar di dalam pikiran kita ini ada benteng yang dibangun oleh firman Tuhan, bukan dibangun oleh setan dan iblis segala tipu dayanya. Ya, jadi pentingnya doa, kita harus utamakan doa. Doa itu adalah napas hidup kita. Ya, tetaplah berdoa. Saya mau ajak kita melihat maju di dalam Injil Markus pasal 14. Markus 14 mulai ayat 38 sampai dengan ayat ke-40. Ya, sekarang saudara, kita akan lihat firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 38 sampai 40. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoa. Ini diulang. Tadi di Matius dikatakan sama, Markus pun dikatakan sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau sampai dua Injil mengulangi ayat yang sama, ini menjadi perhatian saya dan menjadi pengingat kita bahwa doa itu apa? Penting. Sampai diulang loh di dalam Injil Matius dan Markus. Berarti berjaga-jaga dalam doa itu penting, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut sekarang ayat 39 dan 40. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 40. Ketika ia, siapa ia ini? Tuhan Yesus. Kembali Tuhan Yesus mendapati mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Memang tantangan orang mau berdoa itu apa tantangannya? Suka ngantuk. Aneh kan? Coba saudara cek. Baik pagi, baik siang, mau sore, mau malam. Kalau saudara alasan waktu, pagi nggak bisa, kepagian, ikut pesta ini doa pagi. Wah, saya nonton siaran ulang saja, karena pagi masih mager. Oke, ikut waktumu siang. Oke, ikut waktumu malam. Tapi coba perhatikan. Saya melihat banyak orang dalam case mulai berdoa. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, itu biasa bawanya ngantuk. Ayo jujur, ayo ngaku dalam hati masing-masing. Tantangan orang mau doa itu apa? Ngantuk. Aneh loh, kalau nonton Netflix ya, nonton video, atau apakah itu nonton bola, matanya terang, sekalipun jam begadang terang banget loh. Tapi waktu mau doa
Jam berapa saja loh, lagi pit-pitnya. Kadang belum makan alasan lapar, udah makan alasan kenyangan. Kalau mulai doa tantangannya apa? Suka ngantuk. Pada jujur nih, benar Pastor, benar Pastor. Ini yang benar-benar siapa ini? Saudara korban atau pelaku? Iya, ngantuk. Nah, ini juga terjadi pada murid-murid. Sampai apa? Matanya itu berat sekali. Amin. Makanya latihan badani perlu dilatih. Demikian pun waktu kita mulai berdoa, itu dagingnya berontak. Maka kalau kasih makan roh, daging ini berontak. Daging ini kayaknya menolak. Tapi latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk berdoa. Dan berdoalah senantiasa. Murid-murid juga ngalami itu. Murid-murid sama Tuhan Yesus dekat banget loh. Tapi juga waktu disuruh doa, kamu gak sanggup berjaga-jaga. Karena sebentar lagi kamu akan ada dalam pencobaan. Supaya kamu kuat, berdoalah. Tuhan ulang sampai 2-3 kali. Mereka tidak tahan, mau doa, ngantuk, mata berat sekali. Bapak Ibu terkasih, kalau sudah lihat ayat selanjutnya, bagaimana akhirnya Tuhan Yesus diserahkan. Setelah itu, murid-murid mengalami pencobaan besar. Tuhan katakan apa? Kalau kau berdoa, kamu kuat. Kapan kamu berdoa, di situ kamu kuat. Tapi manakala engkau tidak berdoa, kamu akan lemah. Dan musuh-musuh akan gampang menjatuhkan engkau. Dan engkau sulit untuk bangkit. Tapi apapun pergumulan, masalah yang kau hadapi, beban hidup yang kau hadapi, ketika engkau masih tetap tekun dalam doa, kamu akan tetap kuat, anakku. Itu kata firman Tuhan Yesus. Itu kata Tuhan buat saya dan sampai kepada saudara sekalian. Tetaplah berdoa. Pastor ngantuk banget. Lawan. Cuci muka. Lawan. Pastor, saya kalau doanya sekali, nguapnya ratusan kali. Berdiri. Jangan hanya sekedar duduk, nanti tidur di ranjang. Berdiri. Doa dalam roh. Doa sambil jalan, doa yang penting fokusnya, bukan bagaimana sikapnya. Sudah sikap begini, Toto, bukan itu yang Tuhan cari. Berdoa sampai rohmu ini menyala. Jangan padamkan api doa, biarkan rohmu menyala-nyala. Pastor juga waktu doa tidak harus duduk, tidak harus sujud, tidak harus berlutut. Saya kadang bisa sambil jalan, kadang tutup mata, kadang buka mata. Kenapa? Karena itu kembali melawan daging ini. Jangan kita nurut daging. Kalau nurut daging, maunya mager, maunya tarso, maunya nanti, maunya ikut malas. No! Saudara-saudara adalah manusia rohani. Saudara perlu makanan rohani. Dan doa adalah penguat kita untuk hidup sepanjang hari bersuka cita. Tetaplah berdoa ketika rame-rame. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Saya. Silakan dibantu tap-tap layarnya Bapak Ibu sekalian kalau terberkati. Di tap-tap layar di TikTok, YouTube, Facebook, dan juga silakan saudara-saudara untuk membagikan link tautan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, saya mau lanjut lagi Bapak Ibu terkasih. Lukas 21, ya. Kita selesai di 3 ayat Lukas 21. Lukas 21 ayat 34, 35, 36. Puji Tuhan. Lukas 21
ya. Ayat 34 sampai 36. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, yang membuat kita bisa tetap kuat, tetap jaga hati dari pesta pora, kemabukan, kepentingan egois, duniawi, ya. Doa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saya sebentar akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sedang sakit, ya, yang sedang susah, baik Bapak Ibu yang dirawat di rumah sakit. Sebentar waktu berdoa, waktu angkat tangan, saudara mau didoakan, angkat tanganlah. Ikut sungguh-sungguh percaya. Tidak mustahil dimanapun saudara berada, kalau sedang sakit atau dirawat di rumah sakit, waktu engkau angkat tangan, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus akan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Ingat, saya mau tanya sekali lagi sebelum kita akan berdoa. Siapa yang mau sepanjang hari hidupnya bersuka cita? Saya. Tetaplah berdoa. Ingat kisah Paul tadi ya, kapan dia lupa berdoa, sepanjang hari itu menjadi berat bingit. Saudara pernah nggak alami itu? Sepanjang hari kok rasanya hari itu berat bingit, bukan lagi banget. Makasih. Bingit itu kakaknya harinya sama, orang dihadapi sama, kok di hari itu kok berat bingit. Cek, saudara tidak berdoa, saudara lupa berdoa, atau saudara tergesa-gesa sampai saudara melupakan doa. Mulai hari ini tetaplah berdoa, jangan masuk di hari yang baru sebelum kita doa. Tuhan Yesus saja memberikan contoh yang sempurna, ya. Tidak masuk di hari yang baru sebelum berdoa. Tercatat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, masa kita tidak? Halo, Tuhan Yesus saja yang sempurna, yang maha kuasa, yang ajaib, yang kudus, tidak bercela, berdoa. Masa kamu hamba Tuhan, masa kamu anak Tuhan, masa kamu orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, tidak berdoa? Ayo, ini menjadi pengingat sekaligus teguran, nasihat, dan
motivasi buat kita sebagai anak Tuhan Yesus, orang Kristen. Tetaplah berdoa. Kapan engkau berdoa, di situ engkau kuat. Kapan engkau tidak berdoa, di situ engkau menjadi lemah. Dalam pergumulan, aktivitas, dan juga sepanjang pelayanan, saudara pekerja, saudara orang organisasi atau apa, dalam hal-hal itu utamakan doa. Saudara butuh uang, saya bersaksi, saudara-saudara, kalau engkau butuh uang, jangan harapkan proposal, jangan andalkan minta-minta. Stop mental minta-minta, itu pengemis. Tapi berdoa kepada Tuhan. Kalau kita doa kepada Tuhan, minta kepada Bapa, itu bukan pengemis, itu adalah karena kita adalah anaknya. Tapi kalau engkau andalkan manusia, Tuhan tegur, kamu terkutuk. Stop andalkan proposal, stop minta-minta. Event apakah, kegiatan apakah, meskipun pelayankah, utamakan doa. Dan saya sudah alami, Tuhan bisa kirim namanya BT, berkat Tuhan, dengan cara yang ajaib. Bukankah Alkitab sudah banyak mengkisahkan keajaiban itu? Kenapa engkau lupa berdoa? Percayalah, kekuatan doa dari dulu sampai sekarang itu ajaib. Bahkan kalau saudara lihat hari ini, yang nonton, yang datang, yang minta pelayanan tidak berhenti selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena kekuatan doa itu nyata banget. Yang kita doakan, mereka mengalami kuasa doa. Yang kita tumpang tangan, mereka mengalami kesembuhan. Yang kita bantu, mereka mengalami hidup yang diubahkan. Apa? Karena hamba Tuhan yang berdoa, itu pelayanannya pasti beda dengan hanya akal budi. Hamba Tuhan yang melayani mengandalkan kepintaran saja, itu beda dengan hamba Tuhan yang mengandalkan doa. Akan ada perbedaannya. Saya mengajak semua hamba Tuhan, saya mengajak semua saudara-saudara, jemaat orang percaya, tamu pemirsa sekalian, tetaplah berdoa. Let's pray. Glory to God, thank you Lord Jesus. Terima kasih banget Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajar kami hari ini untuk supaya kami tetap bersuka cita, agar tetap berdoa. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Senang banget, enjoy banget, syukur banget, karena firman-Mu benar-benar dapat kami lakukan. Dan firman-Mu tidak berat Tuhan. Bahkan Engkau berikan kami kelegaan saat melakukan firman-Mu dengan tulus hati dan sungguh-sungguh bertekun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak gagal. Bahkan ketika orang-orang meninggalkan kami karena situasi-situasi yang kami gumulin, tapi Tuhan tidak gagal untuk menggenapi setiap janji firman-Nya kepada setiap mereka yang tekun, setia, percaya akan janji firman-Nya. Janji Tuhan itu murni loh Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang berjanji, bukan manusia. Manusia janji bisa meleset, bisa lupa, bisa gagal. Tapi Tuhan Yesus yang janji, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Ketika rame-rame, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. 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 Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami doakan, yang kami ucapkan, Tuhan gak pernah gagal. Sebagai tanda kami merespon firman Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bersyukur banget atas sharing, atas penguatan, atas firman Tuhan yang utama yang kami sudah dengar.
hati kami percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan kami percaya Roh Kudus membimbing kami untuk setiap hari berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang Pastor mau berdoa untuk kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Angkat tanganmu, ya, seperti ini. Saat engkau angkat tangan, saya berdoa kekuatan Tuhan, kekuatan kasih yang membawa kesembuhan datang kepadamu. Kesembuhan datang dari sorga, mengalir, menyentuhmu, memenuhimu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau merasakan di tanganmu ada kesembuhan. Sekarang dua tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, silakan tumpang tangan di dadamu, atau tumpangkan tangan di bagian tubuhmu, atau tubuh anak, atau tubuh orang tuamu, atau suami istrimu yang sedang sakit. Tumpangkan tangan. Tanganmu sama seperti tanganku, diurapi. Tumpangkan tangan. Ada urapan kesembuhan mengalir, baik di tubuh kerabatmu ataupun di badanmu sendiri yang sakit. Tumpangkan tangan. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh. Aliran kesembuhan mengalir. Tubuh yang atasnya tangan ini menumpangkan. Tubuh ini diberkati. Diberkati. Sehat. Dalam nama Yesus. Tubuhmu sudah diberkati dalam nama Yesus. Dan kesembuhan mengalir. Kondisi medismu, kondisi kesehatanmu saat ini membaik dan tubuhmu dipulihkan. Saat ini sekujur badanmu mengalami kelegaan. Tuhan Yesus kasih-Nya nyata saat ini mengalir. Bahkan ada saudara-saudara yang sampai bergetar. Ada sesuatu yang dilepaskan, sesuatu yang negatif, sesuatu yang busuk, sesuatu yang sampah dilepaskan. Dan engkau terlepas dari semua yang negatif, yang busuk, yang sampah itu. Dan engkau diperbaharui saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diperbaharui. Dipulihkan. Yes. Mengalir. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dosaku disucikan. Engkau disucikan
oleh darah Yesus. Lepaskan tanganmu. Sekarang ekspresikan pujianmu. Ekspresikan syukurmu kepada Tuhan. Karena apa yang engkau terima datang dari Tuhan. Dan kembalikanlah segala hormat, pujian, syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada kesaksian? Wow, banyak kesaksian. Terberkati? Wow, ribuan orang terberkati. Mengalami kesembuhan? Keren, aku dipulihkan. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Yes, puji terberkati banget. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Wow, sampai orang-orang tidak berhenti bersaksi. Karena kasih Tuhan sungguh sangat amat. Ya. Dosamu disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selamatkanku, darahnya sembuhkan, kasihnya baharui kita semuanya. Dosamu, sakitmu ditahirkan oleh kuasa darah Yesus. Amin. Tiba saatnya pastor akan memberkati, mohon berkat dari Tuhan untuk healing water, air yang akan Bapak Ibu minum. Ya, pelayanan ini jadi berkat banget. Kalau saudara di Balikpapan, silakan datang ambil tiap hari gratis. Kalau saudara di luar kota, ikut live streaming saja. Maka saudara tolong bagikan info ini supaya yang di luar kota tidak kena tipu dengan oknum-oknum yang atasnamakan Pastor Andy tapi penipu dan jual, minta kirim, minta ongkos, itu penipu. Jadi saudara yang di luar kota Balikpapan, silakan ikut doa lewat live streaming seperti ini. Maka saudara yang tahu info ini, tolong di-share, tolong dibagikan supaya orang-orang yang butuh pelayanan ini bisa tahu bahwa live streaming bisa mendoakan healing water tanpa harus datang, tanpa harus beli, karena memang kita nggak jual. Ada oknum-oknum memanfaatkan tanpa harus juga dikirim, karena memang kita tidak ada kirim mengirim. Puji Tuhan, di tangan Bapak Ibu sekalian, air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diberkati, sekarang minumlah atau kasih kepada orang lain. Kita melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saya minum ya, mau ikut minum silakan. Ini air yang saudara pegang udah diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji syukur banget. Terima kasih kesaksiannya. Wah, saya baca kesaksian banyak sekali. Segar banget. Puji Tuhan. Aku terberkati. Puji syukur, puji Tuhan. Di YouTube saja kesaksiannya banyak banget. Di Facebook, wow, apalagi di TikTok mah nggak berhenti terus. Bahkan sampai like-nya 1M, 1,1M. Wow, banyak sekali nih, puji Tuhan. Makasih, sampai terus aku benar-benar terberkati. Ya, Pesta juga terima kasih dengan saudara-saudara terlayani. Saudara juga memberi semangat bahwa pelayanan ini masih bisa jadi berkat buat saudara sekalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan saya sebagai hamba Tuhan, manusia biasa. Ada salah-salah kata, ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Namun terus saya mohon dalam pelayanan ini Roh Kudus yang mengurapiku, bukan kepintaran manusia, bukan hikmat dari Andi Simon, tapi Roh Kudus yang terus. Karena bagi saya kalau melayani pekerjaan Tuhan tidak dibimbing Roh Kudus, apalagi urapannya tidak nyata, maka pelayananku ini menjadi kering, kerontang, dan orang-orang tidak bisa mengalami yang namanya kebaikan ataupun kuasa kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Satu pujian ini saudara-saudara ya, sebelum kita akan doa berkat. Kalau bukan Tuhan, maka semuanya jadi sia-sia. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, doamu didengar Tuhan Yesus. Pasti tidak ada sampai hari ini, sungguh nyata semua kebaikanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada untuk menyembah-Mu. Kami tetap berdoa. Teruslah berdoa. Saling mengingatkan. Dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikanmu. Sempurnalah perbuatan Tuhan, itu adalah sempurna. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita doa berkat ya. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat saat ini, kami arahkan hati kami Tuhan dan memohonkan berkat daripada-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon kepada Bapakku di surga, memberikan berkat
kepada kita semuanya. Angkatlah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Bapa-Ku di surga. Diberkatilah hidupmu sepanjang hari ini. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu dan keturunanmu, pekerjaan dan pelayananmu. Mama, papa, anak-anak semuanya sehat. Apabila di antara mereka ada yang sedang sakit hari ini, diberkati sehat. Keadaanmu baik. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya matrekan doa berkat ini dalam hidup setiap orang percaya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. The stars seem cold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I whisper His name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound you redeemed for light. In your arms, Lord, the broken take flight. Held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every wound